Yang kedua, Pak Menteri pernah cek ke Al Hidayah, bahkan protes, saya lihat di media sosial, satu kamar isinya 5 bed. Pak Menteri bilang, tolong diganti, kalau bisa satu kamar isi 4, betul ya Pak Menteri ya? Datanglah anggota dewan, saya dan Pak Marwan datang ke sana. Dibalikin lagi tuh oleh yang punya hotelnya, isinya 5 lagi. Bukan dikeluarkan jadi 4, padahal Pak Menteri sudah minta supaya isinya jadi 4. Padahal janjinya Al Hidayah itu diisi oleh 21.000 jamaah. Kalau diisi oleh 21.000 jamaah dengan kapasitas 4 kamar, saya sudah hitung berarti ada kekurangan kamar di situ. Sekitar 3.500 kamar, 3.500 jamaah. Nah ini solusinya gimana nih? Kalau benar harus dikeluarkan nih Pak Menteri. Jangan-jangan si pihak hotelnya ngembaliin lagi tuh menjadi isi 5 atau isi 6. Ini nih tolong, betul yang disampaikan oleh tadi Pak Kapoksi dari Nasdem, harus ada kompensasi, jangan-jangan biayanya lebih murah, jangan sampai ada pansus jilid kedua, karena kita sayang dengan Kemenhaj. Ini yang pertama nih, baru Al Hidayah saja nih saya bicara. Belum nanti Pak Husni bicara nih, tentang kasurnya lah, gordengnya lah, karpetnya lah gitu ya Pak Husni ya. Nah, ini yang menurut hemat kami, kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik yang dilakukan oleh Kemenhaj, maka otomatis saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kemenhaj, otomatis petugas-petugas haji yang berada di sektor 10 harusnya petugas-petugas haji yang tangguh. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di sana berarti orang-orang pilihan yang bisa melayani para jamaahnya yang memang bukan orang sembarangan. Yang berikutnya lagi Pak Pimpinan dan Kemenhaj yang saya banggakan, saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kemenhaj berbeda dengan Kementerian Agama sebelum-sebelumnya. Kementerian Haji hari ini, dia terbuka, bahkan dia sudah memberikan skep surat keputusan Kementerian Haji kepada petugasnya, siapa bertugas apa dan bagaimana. Itu yang tidak dilakukan oleh Kementerian Haji sebelum Kementerian Agama. Si A, si Fulan bertugas di sektor apa, bagian apa, betul kan? Bahkan saya mengapresiasi tuh simulasi yang dibuat 3 menit, 3,5 menit. Ada Pak Ian tuh. Benar ya? Tetapi ada yang kurang Kemenhaj. Di pertemuan kemarin saya sempat bilang, Kemenhaj sudah bikin belum tentang mitigasi dan evakuasi kondisi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, bagaimana petugas haji harus mengevakuasi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sektor, di hotel. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas harus melakukan apa terhadap lansia. Dibikin saja simulasi videonya seperti itu, kan gampang, tinggal dikirimkan. Masa gambar Pak Ian aja bisa, dibikin videonya nggak bisa, gitu kan? Petugas misalnya, petugas catering harus mengamankan, jadi kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya jamaah apa yang harus dia ambil yang paling urgent, jangan bawa koper, tetapi misalnya kartu nusuk, apa yang harus dia selamatkan terlebih dahulu, kemudian dia harus
dibawa kemana, melalui apa, tangga darurat yang mana dan sebagaimana, dia harus mendengarkan siapa. Yang kayak begitu-begitu kan harusnya bisa dilakukan oleh Kemenhaj. Nah yang berikutnya lagi yang menurut catatan saya yang sangat penting, yaitu menyangkut dengan dam, tadi kawan-kawan sudah menyampaikan. Saya tidak untuk menggurui, tetapi penjelasannya kan jelas, bahwa dam ini legitimasinya harus melalui lembaga resmi ADAHI yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Kalaupun ada Basnas, ya itu bagaimana aturannya. Hari ini berseliweran nih tentang kebijakan melalui, mohon maaf nih, saya dalam rangka melindungi Kemenhaj melalui yang namanya KBIHU. Saya catatnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, khususnya pasal 52, pasal 53, pasal 54, pasal 55. KBIHU ditegaskan berfungsi sebagai lembaga yang menyelenggarakan pembinaan, pelayanan, bimbingan, serta pendampingan ibadah haji, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pemahaman dan pelaksanaan ibadah haji, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Maka untuk itu dengan tidak mengurangi rasa hormat langkah-langkah tersebut, maka saya tidak untuk membatasi peran dari KBIHU, melainkan untuk melindungi KBIHU agar lebih fokus saja deh untuk pembinaan ibadah tanpa dibebani urusan finansial beresiko. Apalagi kita tahu nih, Pak Wamen berkali-kali di tahun yang lalu berbicara tentang yang namanya safari wukuf. Banyak oknum-oknum KBIHU yang meminta kepada jamaah-jamaahnya tambahan untuk pembadalan, benar nggak sih? Nah ini kan antisipasi nih Pak Wamen. Saya bukan lagi berbicara yang lain-lain, undang-undangnya jelas, pasalnya ada. Saya melindungi ini, jangan sampai ada yang namanya lagi pansus jilid kedua. Kita ingin melindungi KBIHU. Nah yang berikutnya lagi kegiatan di Armusna nih Pak Pimpinan. Pak Pimpinan sering mengingatkan kepada saya mengenai H-2, H+3 kaitan dengan RTE. Makanan siap saji. Saya harus ingatkan kepada bapak-bapak sekalian. Saya pernah trauma di tahun 2004 atau tahun berapa ya? 2003. Ada makanan yang sudah dikerjasamakan dengan BPKH Limited atau apa tuh? 2023 ya? Pangan Sari atau mana tuh? 2003. Sampai berkontainer tidak bisa dipakai. 2023. Nah mohon sekiranya yang kayak begini-begini ini jangan sampai terulang kembali. Dan tahun kemarin kan kita jelas sampai tidak bisa memberikan makanan akhirnya diganti pakai uang. Kita kan belajar dari kesalahan tahun kemarin supaya tidak terulang kembali. Kaitan koper, kemarin sudah sempat disinggung. Ya koper itu jangan lagi menjadi permainan lah, ini urusan jamaah. Kenapa sih harus Garuda pengadaannya tahun depan, kenapa sih bukan di Kemenhaj saja, pusing kepala saya. Kalau Kemenhaj yang pengadaannya, kan langsung saja dikerjakan kemudian disalurkan melalui Kanwil, kemudian dari Kanwil langsung diberikan kepada kabupaten kota.
Kemudian seragam petugas, saya dapat laporan juga banyak yang belum terima. Ini bagaimana nih koordinasinya? Ini catatan saya banyak jadi pusing nih, dari mana lagi nih? Iya. Nah, yang menarik Pak Pimpinan, pelan-pelan. Istitoah kesehatan, KKHI, pimpinan kita lupa kemarin. KKHI, kesehatan.